Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Niken Puspaningrum, NIM 2020-33160 dari kelas 3D PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjawab uji kompetensi 1. Soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia yaitu 1. Kebiasaan dalam menulis. 2. Kurangnya inisiatif untuk mengecek kembali tulisan atau kurang teliti. 3. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 4. Kurangnya penguasaan atau pengetahuan kaidah penulisan ejaan. 5. Minimnya motivasi membaca. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. 1. Kesalahan. Pada hari Minggu, Tata berkunjung ke rumah neneknya tanpa tanda titik. Nah, pembenarannya pada hari Minggu, Tata berkunjung ke rumah neneknya menggunakan tanda titik di akhir karena kalimat tersebut merupakan kalimat berita dan kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Kedua, kesalahan. Tolong kecilkan suara musiknya, titik. Pembenaran. Tolong kecilkan suara musiknya, menggunakan tanda seru di akhir karena kalimat tersebut termasuk dalam kalimat perintah. Ketiga, kesalahan. Hai Suga, bagaimana kabarmu? Pembenaran. Hai Suga, bagaimana kabarmu? Menggunakan tanda tanya karena kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Dan di belakang nama Suga harus diberi tanda koma. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan, jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah redaksi dari sumber aslinya. Dalam kutipan langsung, kalimat yang dikutip sama persis sebagai mana sumber asalnya. 1. Cara mengutip kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Kutipan yang jumlah baris ketiknya tidak melebihi 4 baris disajikan menyatu dengan teks. Seperti penyajian kalimat langsung, jarak antar baris disesuaikan dengan jarak baris antara baris dalam teks. Kutipan itu diapit dengan tanda petik. Adapun kutipan yang berbahasa asing atau daerah yang tidak melebihi 4 baris ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Perwani dalam kurung 1989-35 menjelaskan tentang klasifikasi hotel, tanda petik. Hotel dapat diklasifikasikan berdasarkan tarif kamar, tipe, tamu, lama tinggal, dan lokasi. 2. Cara mengutip kutipan yang kata-kata dalam kalimatnya dibuang. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, kata-kata yang dibuang yang berada di tengah kalimat diganti dengan 3 titik. Jika yang dibuang itu kata-kata yang berada di akhir kalimat, diganti dengan 4 titik. Contoh, Yuti 2002-170 mengatakan, tanda petik, fungsi promosi di dalam strategi pemasaran pariwisata pada umumnya yaitu titik. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang dalam kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contoh, nilai-nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah mencakupi peraturan, doktrin, dan program dalam kurung Salam 2004-43. Kurung tutup. Soal ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman,
sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Contohnya, biografi B.J. Habibie dan biografi seorang ayah. Selanjutnya, bibliografi. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, Kanzunuddin, Muhammad, 2003. Kamus Istilah Drama, Rembang, 2, Yayasan Adigama. Soal keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contohnya. Jawabannya, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kata jam dan pukul masing-masing mempunyai arti yang berbeda-beda. Jika maksud yang ingin diungkapkan adalah waktu atau saat, kata yang tepat digunakan adalah pukul. Contohnya, gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 7. Sebaliknya, jika ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah jam. Contohnya, kami bersekolah selama 8 jam. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbitrer yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai lambang bunyi yang arbitrer karena lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, dan seterusnya tersebut adalah berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan dalam menentukan lambang-lambang bunyi bahasa. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa lambang bunyi bahasa bersifat manasuka, yakni tergantung kepada kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, sistem bunyi yang bermakna sangat erat kaitannya dengan pengguna bahasa atau masyarakat untuk komunikasi. Soal yang keenam yaitu, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penulisan tanda koma. 1. Rendahnya minat dan motivasi belajar. 2. Gangguan daya ingat. 3. Kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh kesalahan penggunaan tanda koma. 1. Pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Kesalahan, aku hanya membawa buku, pensil, dan tas. Pembenarannya, aku hanya membawa buku, pensil, dan tas. 2. Pemisahan antara kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Kesalahan, Suga disukai oleh teman-temannya, karena ramah. Pembenarannya, karena ramah, Suga disukai oleh teman-temannya. Ketiga, tanda koma dipakai sebelum kata hubung atau konjungsi. Kesalahan, rumah ini bukan milik saya, melainkan, milik orang tua saya. Pembenarannya, rumah ini bukan milik saya, melainkan milik orang tua saya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata yang menjadi penghubung antar kalimat. Kesalahan, pendaftaran vaksinasi dapat dilakukan secara online. Jadi tidak menyebabkan adanya kerumunan. Pembenarannya, pendaftaran vaksinasi dapat dilakukan secara online. Jadi, tidak menyebabkan adanya kerumunan. 5. Tanda koma dipakai memisahkan petikan langsung
dari bagian lain dalam kalimat. Kesalahan, tingkat konservativitas sangat mahal, kata Azalia. Pembenarannya, tingkat konservativitas sangat mahal, tanda petik, kata Azalia. Soal yang ketujuh yaitu, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, tanda titik dua, satu, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Dua, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu, titik dua, tanda petik, bawa koper ini, nak. Tanda petik. Selanjutnya, tanda titik koma. Satu, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, Pak Guru menerangkan, titik koma, murid-murid mendengarkan. Dua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos. Titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Soal yang ke-8 yaitu, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, faktor yang mempengaruhi sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring. 1. Kurang pemahaman. 2. Kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam PUEBI. 3. Kurang teliti dalam penulisannya. 4. Menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, 1. Kesalahan penulisan judul. Analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo. Pembenarannya yaitu analisis statistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo. Jadi, buku latihan tidur ditulis secara miring. 2. Kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Kesalahannya, saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Pembenarannya, saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Jadi, penulisan kata Twitternya tidak menggunakan huruf miring. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban, bentuk kesalahan pemakaian huruf vokal. Kesalahan pemakaian huruf vokal yang ditemukan dalam kalimat adalah kesalahan vokal E, A menjadi I, dan O menjadi E. Contohnya konkret, ekstrim. Pembenarannya, contoh kata tersebut seharusnya memakai huruf vokal E sesuai dengan KBBI dan PUEBI, sehingga konkret seharusnya ditulis menggunakan E, yaitu konkret, dan ekstrim seharusnya ditulis menggunakan E, yaitu ekstrem. Bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan. Kesalahan pemakaian huruf konsonan yang ditemukan dalam kalimat adalah kesalahan huruf konsonan P menjadi B, H, Z menjadi J, J menjadi Y, P menjadi F, dan F menjadi P. Contohnya, zaman, pernapasan. Pembenarannya, contoh kata di atas seharusnya memakai huruf Z dan P sesuai dengan KBBI, sehingga zaman ditulis menggunakan huruf Z, yaitu zaman, dan pernafasan seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf P, yaitu pernapasan. Ya, itulah jawaban dari uji kompetensi 1. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!